Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Ketika kita ada di dunia ini tidak dipungkiri bahwa banyak sekali hal yang harus kita hadapi yang terkadang atau sering membuat kita menangis di hadapan Tuhan. Setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana dan maksud untuk kebaikan kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita tetap berkata, Tuhan, aku percaya bahwa kuasa-Mu pasti memulihkan hidupku. Sebab itu biarlah pagi hari ini dengan segenap hati kita bawa ucapan syukur, kita bawa segala percaya kita di hadapan Tuhan, kita bawa setiap doa kita di hadapan Dia. Terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami meyakini bahwa di dalam Engkaulah Tuhan jawaban bagi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sungguh kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan kami percaya, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau bekerja. Sungguh kami percaya kuasa-Mu sempurna ya Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
kasih Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap umat-Mu. Dan biarlah setiap kami terus percaya bahwa Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan pergumulan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Naikkan dengan penuh percaya di hadapan Tuhan. Biarlah hatimu menyentuh hadirat Tuhan. Terus katakan di hadapan Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu, dengan segenap kerinduanmu, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sembah Dia, sebab Dia rindu menyatakan kuasa-Nya atas hidupmu dan hidupmu. Sembah Dia sampai hatimu menyentuh hadirat Tuhan. Sembah Dia dengan segenap pikiranmu. Sembah Dia dengan segenap kekuatanmu. Sembah Dia, sentuh hatinya Tuhan dengan segenap kerinduanmu. Sebab disitulah Tuhan ingin menyatakan karyanya. Mari terus angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami hanya percaya ya Tuhan, bagian kami melakukan apa yang menjadi firman-firman-Mu, dan kami percaya bagian-Mu Tuhan yang kami tahu Engkau yang akan mengubahkan segalanya. Kami rindukan lawatan urapan-Mu Tuhan. Kami rindukan lawatan urapan-Mu Tuhan.
mana lama ya. Kira lama kara lama ya sigara. Lebih lagi rindukan Dia. Jiwaku merindukanmu. Engkau yang merindukan Dia boleh berdiri di tempat. Ya Allah yang hidup. Engkau yang merindukan Dia, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jiwaku Yes. haus kepadamu. Engkau ya Allah kami yang kudus. Ya Allah yang Sekali lagi dengan segenap hatimu, kerinduanmu, jiwaku merindukan Engkau Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang Hadiratmu di tempat ini Tuhan. Sikire talarabara. jiwaku Haus Tuhan. Ya Allah yang Bawa syukurmu di hadapan Dia. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami Tuhan. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Engkau ya Allah kami. Ya Allah yang hidup. Biarlah setiap kami yang rindu ya Jiwaku Tuhan haus kepadamu. dipenuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Ya Allah yang ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Kaulah penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sidara mana 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 nama ya si, sikara mana 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 nama ya, sikara mana 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 mana, sikara mana lama ya, sikara lama. Hadiratnya ada di tempat ini. Hadiratnya rindu memuaskan hatimu. Hadiratnya rindu memenuhi engkau. Sebab itu jangan pernah engkau berdiam diri. Saat ini jangan engkau pernah berdiam diri. Tetap terus angkat hatimu dan suaramu. Terus angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan.
Kina mama baba 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 baba. Sikira la bayara la bara la bara la bara la bara. Kira la bara la bara la bara la bara la bara. Sema kata kara la baya sikira. Kina makata kana makara la baya sikira. Sinna karo kata karo bakata kara la baba siri la la. Sinni na la baba baba sikiri da kana mo kara la baya sikiri da. Sekara bora bara la baya sikiri da da bora da kaya. Kena bokare da kara baya sikiri da da. Sigana mara la bora da baya sigara. Sikiri da da bara 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 bara. Kira la bara la baya la bara bara. Segara mara 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 mara. Kira mara 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 mara. Apimu Tuhan, apimu Tuhan, apimu Tuhan. Kira mara 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 mara. Ina mana 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 mana. Segara bara 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 bara. Kira bara bara mana 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 mana. Segara mana 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 mana. Biarlah lama ya segala mu. Kira bara bara. Mari kita hening sejenak. Renungkan segenap hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan sampai dengan saat ini. Engkau dapat berdiri di tempat ini. Engkau dapat menikmati udara segar pagi hari ini. Engkau menikmati kesehatan yang luar biasa. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah berkat Tuhan. Sehingga hari ini engkau mampu beraktivitas. Itulah kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan pernah ukur kemurahan Tuhan hanya dengan materi yang ada dalam benak kita. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan melebihi segala materi yang saat ini engkau punya. Kira barabaya sikira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi ini Engkau bekerja. Saat kami berdoa, saat kami percaya, kuasa-Mu yang sempurna bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami terus merindukan Engkau. Kami terus haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Dan lebih lagi, setiap umat-Mu pagi ini, mereka menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Dan mereka kuat di dalam Engkau, dalam segala hari demi hari yang harus mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mau terus bersuka cita, menaikkan syukur pujian kami di hadapan Engkau. Dan kami percaya di dalam pujian kami Tuhan Engkau bertahta dan kuasa-Mu ada bekerja. Kami naikkan syukur. Mari yang percaya, yang terus bersyukur di hadapan Tuhan, kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali lagi kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allahmu. Bapak Ibu, waktunya kita berdiri. Amin. Waktunya kita terus berdiri untuk membawa visi dan misinya Tuhan dimanapun kita berada. Mari terus naikkan pujian kita. Dengan segenap hatimu katakan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. hey, Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya gereja Tuhan. satu
tinggi panjangnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Angkat tanganmu, come on. Api kemuliaannya tercurah, come on. Biarlah memenuhi umatmu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Api kemuliaannya tercurah. Yes. Siapa dia? Bahwa Yesuslah Raja, Segala raja. Lebih lagi dengan segenap hatimu. Dengar kawan, dengarkanlah suara Nabi memanggil engkau dan saya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu, mengangkat tinggi panji-panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan tercurah dari surga, penuhi Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan tercurah dari surga, beritakan pada dunia. sekali lagi. Jangan segenap hatimu katakan api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah engkau gereja Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yesus Raja di atas segala raja. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seberapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya? Ini adalah satu tanda tanya dan pertanyaan bagi kita. Sejauh ini pernahkah kita melibatkan Roh Kudus dalam hidupmu dan hidupku? Dia adalah pribadi Allah yang akan berkarya atas hidup kita. Dan dia hidup mendampingi saudara dan saya. Karena itu jangan pernah berhenti, terus libatkan Roh Kudus berkarya atas hidupmu dan hidupku. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu kami menyembah ya Tuhan, sebab Roh-Mu yang kudus itu yang pulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Berserah Kita akan berdiri bersama-sama. Kau ambil alih seluruh hidup. Di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu Ku buka hati. ku buka hati. Oh Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu Menyembah-Mu. Ku buka hati. Untuk jamahan-Mu, Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. di altar-Mu. Menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan. Di altar-Mu. Menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan. Altar-Mu Menyembah-Mu. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan saudaraku. Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Biar setiap hati yang kering Engkau jamah dengan aliran Roh Kudus-Mu. Hati yang saat ini mengalami, hati yang terluka Engkau juga akan balut dengan kasih Tuhan.
Mari Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan. Kami izinkan, kami persilahkan Engkau bekerja dengan bebas atas setiap kami. Menguasai setiap kami Tuhan. Dan memberikan kelepasan, memberikan kebebasan, memberikan anugerah-anugerah yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh sangat membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kami Tuhan, yang terus akan menyertai kami Tuhan, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada pintu apapun yang tertutup bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau. Karena bagi Engkau adalah sesuatu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan kerjakan bagi kami menurut kebaikan dan juga anugerah yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka hati kami juga untuk karya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Sekecil apapun yang kami bisa tangkap lewat kebenaran firman, itu akan bekerja dalam iman percaya kami. Mengerjakan yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya hidup hamba bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama. Amin. Yang percaya katakan bersama. Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum duduk, coba tengok kanan kiri muka belakang saudara dan katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Belum semuanya. Shalom. Shalom. Hari ini ya, kemarin hari Kamis kita sudah sama-sama merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan selama 10 hari ini ya kita sedang terus berdoa ya supaya karya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Karena itu minggu pagi ini dan sore nanti kita akan belajar tema tentang Roh Kudus. Pagi hari ini kita akan belajar tentang izinkan Roh Kudus mengendalikan pikiran kita, dan sore nanti kita akan bekerja bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat itu bekerja bagi setiap hati orang percaya ya. Kita akan buka lebih dulu di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Surat 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membaca bergantian. Nanti saudara lebih dulu membaca dengan Pak Wahyu ya. Dan nanti saya akan membaca ayat 13 terus gantian ayat 16-nya kita akan baca bersama-sama ya. 1 Korintus pasal yang kedua ya, judulnya hari ini adalah izinkan Roh Kudus mengendalikan pikiran kita. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Saudara baca lebih dulu dengan Pak Wahyu ayat yang ke-12, nanti kita gantian dan ayat 16-nya kita baca bersama-sama ya. Mari silahkan 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, kita akan baca ya, saya akan baca ayat yang ke-15 lebih dulu, nanti 16-nya kita baca sama-sama. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat yang ke-16 kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan bersama, amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, maka saya dan saudara ini, kita ini seharusnya ya memiliki ya atau menerima roh Allah ya di dalam kehidupan kita, bukan roh dunia ini.
Sebab apa saudaraku? Sebab orang yang dipenuhi dengan roh Allah, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu maka dia akan memiliki cara berpikir ya. Mindsetnya ini akan berbeda dengan orang-orang yang ada di dalam dunia atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau mereka orang-orang yang belum lahir baru. Tadi di ayat yang ke-14 dari 1 Korintus pasal yang kedua ya, firman Tuhan berkata, manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena apa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Nah, ada saudaraku dalam dunia ini orang yang pinter luar biasa. Baca majalah dia bisa, ngerti, paham ya. Dia bikin analisa politik. Wah, kalau ngomong tentang politik ya, ngomong tentang bikin analisa ekonomi, jago luar biasa. Tetapi saudaraku, ketika dia baca firman Tuhan, baca Alkitab, kagak ngerti saudaraku. Enggak mudeng, enggak paham. Ya, mungkin gelarnya itu bisa panjang, berderet-deret ya. Enggak cuma 1, 2, 3 gelar ya. Gelarnya mungkin panjang luar biasa, tetapi kalau dia baca Alkitab, dengar Alkitab ya, diajarkan firman Tuhan, enggak paham-paham saudaraku, enggak ngerti-ngerti. Bahkan orang itu sampai ngomong begini saudaraku, aku tuh heran ya sama kamu, ngomong sama orang Kristen nih ya, Kristen yang sungguh-sungguh. Aku heran sama kamu ini kerja loh dari Senin sampai Sabtu, kamu kerja, kamu tekun luar biasa. Kalau Minggu ya udah toh di rumah istirahat. Lah kok kamu Minggu sudah Senin sampai Sabtu ke gereja, Minggu harusnya buat istirahat, Minggu harusnya buat jalan-jalan, refreshing ya dengan keluarga dan sebagainya. Kamu kok malah mendahulukan Tuhan, kamu kok malah ke gereja, bahkan kamu melayani Tuhan. Wah, kamu ini kan bukan full timer gereja, kamu kan cuma jemaat biasa. Nah, ada orang yang sampai ngomong seperti itu. Bahkan ketika dia tahu ya ada anak Tuhan ya yang dia bekerja, kemudian saudaraku sekalian, dia kasih itu persembahan buat gereja. Dia kasih itu persepuluhan buat gereja. Dia sampai ngomong sama orang ini, kamu ini goblok banget ya. Bodoh banget kamu ini. Kamu kerja menghasilkan duit, kamu kan harusnya dipakai untuk kebutuhanmu, bukan malah dikasihkan gereja, disumbangin ke gereja. Kira-kira ada yang pernah dengar model orang ngomong seperti itu? Halo? Ada saudaraku ya? Orang enggak ngerti saudaraku. Kenapa sih cara berpikir mereka enggak seperti cara berpikir kita? Karena mereka orang dunia. Orang yang tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Orang Kristen juga bisa seperti itu. Kalau dia hidupnya tidak dikuasai oleh roh Tuhan. Kalau dia hidupnya tidak dikendalikan pikirannya oleh roh Tuhan. Karena itu saudaraku, betapa pentingnya saya dan saudara punya pikiran ini dikendalikan oleh roh Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena menerima Roh Kudus itu bukan saja berbicara tentang saya dan saudara berbahasa roh, ya, pinter bahasa roh. Wah, kalau di gereja itu bahasa rohnya luar biasa. Mungkin saudara tertawa dalam roh, saudara tumbang dalam roh. Menerima Roh Kudus bukan sekedar itu. Menerima Roh Kudus adalah pola pikir kita harus makin selaras dengan pola pikir Kristus. Amin. Menerima Roh Kudus tidak sekedar kita di sini bahasa roh. Tidak sekedar di sini nyanyi, memuji Tuhan, sorak-sorak, lompat-lompat. Tetapi cara saudara berpikirnya di luar sana masih sama dengan cara berpikir orang dunia. Bukan seperti itu menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus bukan kemudian Anda dilawat oleh Tuhan, kemudian saudara ketawa dalam roh, saudara tumbang jatuh-jatuh berkali-kali, tapi hidup saudara masih sama seperti itu saja. Bukan seperti itu. Menerima Roh Kudus adalah pola pikir kita harus selaras. Katakan selaras. Selaras dengan siapa? Pola pikir Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kata metanoia atau pertobatan itu dalam bahasa Yunaninya ya punya arti yaitu perubahan pola pikir. Dari pola pikir dunia menjadi pola pikir ilahi, pola pikirnya Yesus.
Karena itu saya dan saudara sangat penting memiliki dalam kehidupan ini yaitu pola pikir yang benar, pola pikir yang selaras dengan pola pikirnya Yesus. Karena apa? Pola pikir kita akan menentukan sikap kita. Pola pikir kita akan menentukan perbuatan kita. Dan Anda perlu tahu bahwa setiap hari saya dan saudara ini ada di dalam medan peperangan. Peperangan saya dan saudara adalah di pola pikir kita. Di mana saudaraku? Pola pikir kita. Ini medan peperangannya. Dan seringkali saudaraku sekalian, setan menyerang kita dengan memberikan pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan pikiran Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, sebagai orang Kristen yang sudah ada roh Allah dalam dirinya, maka setan sudah terusir. Katakan setan sudah keluar. Dia tidak ada di dalam diri kita ini setan. Ya, setannya sudah keluar saudaraku. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tetapi jangan lupa, saya dan saudara ini masih punya yang namanya keinginan manusia lama. Katakan apa saudaraku? Keinginan manusia lama itu masih ada dalam diri kita. Setannya sudah keluar, roh Allahnya ada di dalam. Tetapi dalam diri kita masih ada yang namanya apa? Keinginan apa saudaraku? Manusia lama. Nah, ini yang sering dipakai sama setan. Ya, dia kasih sengat di pikiran kita. Sehingga apa? Kita mengucapkan, kita memikirkan, ya, kita menyetujui apa yang dikatakan oleh setan. Ya, Alkitab kasih contoh. Satu saat Tuhan Yesus sedang berbicara kepada para muridnya. Yesus bilang begini sama para muridnya, bahwa anak manusia yaitu dia ya akan menderita sengsara. Dan dia akhirnya akan dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus berkata dia akan bangkit. Nah, waktu itu Petrus ya menyeret Yesus, ya menarik Yesus ke samping dia. Dan Petrus bilang sama Yesus, itu enggak akan terjadi dengan engkau guru. Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah kamu iblis. Bukan berarti Petrus ini kerasukan iblis. Tetapi Petrus ini sedang mengucapkan, katakan mengucapkan, apa yang dipikirkan oleh iblis. Supaya apa? Yesus tidak jadi mati di atas kayu salib. Karena kalau Yesus mati di atas kayu salib, maka manusia akan bisa apa saudaraku? Diselamatkan. Nah, karena itu betapa pentingnya saya dan saudara memiliki dan menjaga pikiran kita setiap hari. Katakan setiap hari harus dijaga pikiranku. Katakan 2, 3. Setiap hari pikiranku harus dijaga supaya selaras dengan pikirannya Tuhan. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah hidup kita ini, pikiran kita ini dikendalikan, disetir. Ya, sama siapa yang mengendalikan? Roh Kudus. Nah, kita akan melihat apa saja sih ciri dari orang yang pikirannya itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Yang pertama, orang yang pikirannya dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki pikiran apa? Serba mungkin. Katakan bersama poin ini, 2, 3, pikiran yang serba mungkin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Artinya apa? Itu berarti di dalam Kristus, katakan di dalam Kristus, kita yakin, kita percaya semuanya bisa. Ada yang amin? Di dalam Kristus kita yakin, kita percaya semuanya apa? Bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak akan ada yang mustahil. Nah, coba Pak Wahyu baca Matius pasal yang ke-17 ayat 20. Injil Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ya, Yesus bilang apa? Ia berkata kepada mereka, apa saudaraku kata Yesus? Karena kamu yang keras, karena kamu tambah keras, karena kamu kurang percaya. Nah ini. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara punya iman, saudara belajar percaya, yakin, masalah sebesar apapun pasti engkau bisa atasi. Masalah besar apapun pasti engkau bisa atasi. Orang beriman adalah orang yang berpikir semuanya serba mungkin. Ya, orang beriman dia adalah orang yang punya pikiran dalam dirinya semuanya serba mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi orang percaya tidak ada yang tidak mungkin. Bagi saya dan saudara tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mengimaninya, kita percaya sepenuh kepada Tuhan, maka saya percaya tidak ada kamus putus asa. Tidak ada kamus menyerah. Tidak ada kamus saudara tidak mau coba lagi. Coba bilang kiri kananmu. Orang yang percaya pantang menyerah. Ayo saudaraku ngomong, terutama yang duduk sama suami istri. Pantang apa saudaraku? Menyerah. Jangan menyerah. Ini ciri orang percaya yang hidupnya itu pikirannya dikendalikan Roh Kudus. Jangan menyerah. Apapun yang mungkin engkau sedang sudah coba hadapi, terus engkau berjuang. Selagi masih ada nafas. Coba, siapa di sini masih ada nafas? Buktinya apa? Coba, hidung saudara masih punya nafas enggak? Nah, selagi engkau punya nafas, jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berkata apa? Nyerah. Sekali coba enggak bisa, 2 kali coba enggak bisa. Satu saat pasti akan bisa. Amin. Itu Smith Wigglesworth ya, seorang hamba Tuhan, dulunya hidupnya kasar luar biasa, tukang ledeng. Tukang bikin itu loh, sumur gitu ya. Nah, dia itu membangkitkan orang bisa lebih dari 200 orang. Tapi saudaraku, Smith Wigglesworth ini tidak langsung dia doa bisa membangkitkan orang. Dia sudah usaha sampai berapa kali saudaraku? Ada yang tahu sampai berapa kali? 1000 kali. Wah. Saudara pernah enggak doain orang sampai 1000 kali? Belum kan? Nah perlu dicoba saudaraku ya. Sekali belum, 2 kali belum, jangan nyerah, 3 kali belum. Sampai berapa Smith Wigglesworth? Sampai berapa? 1000 kali baru ada yang bangkit. Itu Thomas Alva Edison bikin yang namanya bola lampu pijar, ya. Dia itu survei, dia mencoba belajar gagal. Sampai berapa kali saudaraku? 10.000 kali. Wah. Lah saudara baru nyoba sekali, 10 kali sudah mundur. Wis ora lah. Percuma. Coba bilang kiri kananmu, ojo amin. Amin saudaraku sekalian, harus ini punya mental baja. Hari ini kalau saudara mentalnya mental memble, ya, saudara enggak mau berusaha sedikit-sedikit cengeng, enggak akan hidup. Loh bener, ini hari bukan makin mudah tapi makin sulit. Tetapi bagi setiap anak Tuhan tadi, yang punya Allah, yang dia tidak ada yang mustahil, bagi dirinya juga tidak ada yang mustahil, maka kita punya keyakinan, katakan keyakinan. Dan keyakinan itu bulat, katakan bulat. Tidak bisa dioyah-oyah, tidak bisa diapa-apain, mungkin dibentur dengan apapun, engkau tetap bulat. Ini belum hasil, aku percaya satu saat bisa berhasil. Saudaraku, batu saja sekeras apapun,
Kalau terus ditetesi air, tetesi air, tetesi air. Lama-lama apa saudaraku? Batu itu akan apa saudaraku? Berubah bentuk. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan saja bikin langit, bumi dan seisinya bisa. Amin saudaraku. Kenapa Tuhan tidak bisa tolong saudara? Pasti selalu ada jalan untuk Tuhan memberkati saudara. Amin saudaraku. Karena itu jangan menyerah. Ayo bilang kiri kananmu sekali lagi. Jangan menyerah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi saya dan bagi saudara tidak ada yang mustahil. Karena itu tidak ada kamus menyerah. Hal yang kedua, orang yang pikiran dikendalikan oleh Roh Kudus adalah orang yang punya pikiran yang suci. Orang yang punya pikiran yang kudus. Roh Kudus akan memberikan pikiran yang kudus dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus ketika dia ada di atas muka bumi ini sebagai manusia, dia 100% manusia. Tapi dia juga 100% Allah. Yesus mengalami banyak pencobaan ketika dia di atas muka bumi ini saudaraku. Tapi kitab Ibrani pasal yang keempat 15 mencatat bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. So, saya mau tanya sama saudara, waktu Yesus remaja, kira-kira dia ngalami masa puber enggak? Halo? Ngalami enggak? Dia sebagai manusia loh, dia juga 100% Allah kan, ngalami enggak? Ngalami. Ketika dia ya ada di atas muka bumi ini, dia ngalami godaan enggak? Ngalami enggak saudaraku? Ngalami. Tapi Alkitab bilang dia tidak pernah berbuat dosa. Artinya apa? Yesus menang. Kemenangan pertama dari mana Yesus dapat? Dari mana? Pikirannya yang dikendalikan oleh kuasa firman. Karena itu ketika ada pencobaan, Yesus bilang apa? Ada tertulis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis mencoba dia lagi. Yesus bilang apa? Ada tertulis. Bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Dicobai lagi, dibawa ke atap hubungan bait Tuhan. Ya toh? Yesus bilang apa lagi? Ada tertulis, hanya kepada Allah saja kamu itu harus menyembah. Jadi saudaraku, kalau ada serangan dalam pikiran kita, maka kita mesti lawan dengan firman. Katakan lawan dengan firman. Tuh ada orang tuh ngerasani kamu, jelek-jelekin kamu. Labrak aja. Samperin aja, amin. Jangan amin, saudara. Engkau mesti bilang apa? Ada tertulis. Ada tertulis apa? Kasihilah apa? Musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kalah itu setannya. Kasih lagi pikiran. Tuh lihat, ada uangnya orang tuh loh, kamu kan lagi butuh toh, anakmu sakit, kamu ndak punya uang, ambil aja. Saudara bilang apa? Oh iya. Saudara bilang apa? Halo? Saudara bilang apa? Ada tertulis. Mesti dilawan dengan firman. Tapi karena saudara tidak pernah baca firman Tuhan, saudara bingung ketika setan tanya, apanya yang tertulis? Waduh, ngomong apa ya? Diketok sama setan. Karena itu coba bilang kiri kananmu, baca setiap hari firman Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga firman itu mengisi pikiran kita. Firman mengisi hati kita. Ketika ada serangan setan, maka kita bisa ngomong ada tertulis. Nah, saudaraku, dicobai itu belum berbuat dosa loh. Digoda itu belum berbuat dosa loh. Tapi kalau saya sama saudara memberi kesempatan sama dosa, baru kita ini jatuh dalam dosa.
Saya kasih ilustrasi. Daud satu saat ya lagi jalan-jalan di sotoh istananya. Nah, begitu dia lagi jalan-jalan, dia lihat ada wanita cantik lagi apa? Pura-pura nggak tahu. Lagi apa? Lagi mandi. Nah kalau Daud waktu itu, bahasa kita nih sekarang, dalam nama Yesus. Terus balik saudaraku, lihat di sana toh ada wanita mandi. Dalam nama Yesus balik, pulang, aman dia selamat. Tapi ketika dalam perjalanan pulang dia mikir, wah cantik juga ya di sana. Balik lagi saudaraku, lihat lagi, itu yang dosa. Jadi pandangan pertama itu belum jatuh dalam dosa. Tapi pandangan kedua, pandangan ketiga dan seterusnya, hati-hati. Katakan hati-hati. Itu yang membuat kita dosa. Martin Luther pernah berkata begini, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya. Tetapi saya bisa melarang burung itu untuk tidak bersarang di atas rambut saya. Kalau terbang, muter-muter kepala kita kan enggak bisa ya kita usir wong karep-karepe burung itu. Tapi kalau sudah bertengger di kepala kita, mencelok di sini, ya toh, kita bisa apa saudaraku? Usir. Nah, karena itu kalau ada pikiran kotor datang, kita jangan lawan tapi dialihkan. Katakan dialihkan dengan pikiran firman. Apa? Filipi 4 ayat 8. Yuk coba Mas bacakan. Filipi 4 ayat 8. Nah ini dilawannya ini. Dialihkannya caranya gini. Ya, pikiran datang terus apa yang mesti kita lakukan? Alihkannya caranya gimana? Pikirkan yang apa? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi kadang-kadang kita ini lagi pagi-pagi itu duduk, bangun tidur, ya toh. Ini pikiran kotor tuh enggak diundang tiba-tiba bisa masuk. Begitu masuk, saudaraku, langkah pertama adalah usir keluar dalam nama Yesus. Terus dialihkan. Alihkannya apa tadi? Filipi 4 bilang apa? Pikirkan yang apa? Yang suci, yang benar. Terus yang apa? Yang mulia, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi begitu masuk, usir dalam nama Yesus. Katakan usir dalam nama Yesus. Terus pikirannya jangan lagi, wah iya ya, pikiran kotor tadi dipikir lagi, jangan, langsung alihkan, katakan alihkan. Pada pikiran itu yang benar, katakan yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Nah, sebab kalau tidak kita alihkan, kita lawan terus, kita tentang terus, maka pikiran itu masih tetap ada. Coba saya kasih ilustrasi ya, coba 1 menit. Ya, 1 menit. Saudara jangan pikirin gajah. Jangan pikirkan gajah yang belalainya panjang. Jangan pikirkan gajah yang kakinya besar-besar. Jangan pikirkan gajah yang kalau badannya yang besar itu nimpa sama saudara, saudara jadi berkedel. Siap ya? Apa yang saudara pikir? Halo? Apa yang saudara pikir? Gajah. Oh, masih belum pada ngeh. Sekali lagi ya, semua diem. Ya. Kita buktikan nih. Siap ya? Saudara jangan pikirkan mobil. Ya. Mobil yang warna merah, yang setirnya nyaman, kursinya empuk, yang kalau saudara naik, wow luar biasa sekali. Kira-kira apa yang saudara pikir? Mobil. Kenapa saudaraku? Karena mobil itu terus yang ada di sini kan.
Tapi kalau saudara alihkan tadi, saudara mikir gajah tapi saudara alihkan misal, wah habis ini nanti, aku nanti setelah ini ya akan pergi sama anak-anakku, sama istriku nyoto. Gajahnya lewat, gajahnya pergi. Tapi kalau saudara tadi dipikir, gajahnya gede, besar, belalainya panjang, kakinya juga. Yang dipikir jadi apa saudaraku? Gajah. Jadi saudaraku karena itu ketika ada pikiran kotor masuk, usir dalam nama Yesus. Dan saudara alihkan, katakan alihkan pada yang lain. Tapi jangan kalau saudara mikir gajah, ya gajah naik mobil, ya itu sama masih ada unsur gajahnya. Jadi saudaraku mari selama dalam hidup kita mengalihkan pikiran pada yang lain, maka pikiran kita akan semakin kudus. Pikiran kita akan semakin suci, pikiran kita akan makin berkenan kepada Tuhan. Nah, godaan orang zaman sekarang itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan zaman yang dulu. Karena sekarang ini kita ini semua sudah punya smartphone. You know smartphone? Ya, handphone saudara itu loh. Nah, smartphone itu bisa mengakses apa saja. Di smartphone itu saudara bisa mendapatkan sorga, tapi di smartphone juga saudara bisa mendapatkan neraka. Jadi kalau saudara klik khotbah, bisa enggak? Bisa. Saudara klik ayat-ayat Alkitab bisa? Saudara klik ilmu pengetahuan ya, yang bagus-bagus ya, bisa enggak saudaraku? Bisa. Tapi ketika kita klik pornografi dan sebagainya, bisa enggak saudaraku? Bisa. Jadi akhirnya saya simpulkan adalah dosa itu ada di ujung jari saudara. Di mana dosa itu? Di ujung jari kita. Mana ujung jari saudara? Demok, pegang. Iki marai dosa lho nek hati-hati. Ya, jadi ujung jari saudara ini hati-hati saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku misal nih, ya, saya mau tanya sama saudara, ada enggak yang pernah ngalami godaan semacam itu? Oh enggak ada ya rupanya, suci-suci semuanya di sini. Luar biasa. Kadang-kadang nih ya, kita ini lagi serius dengerin firman. Lagi serius baca Alkitab. Tiba-tiba setan kasih sengat. Ting. Bosen. Nah, terus saudara dipikir, oh ya bosen ket mau ngomong firman, mayat. Menyetujui, memikirkan yang dipikirin setan. Oh ya, tak refreshing sedelot. Klik yang sebelahnya. Tat. Akhirnya ditonton terus enggak yang sebelah itu? Halo? Kok senyum-senyum? Ditonton enggak saudaraku? Ditonton, enggak jadi lagi yang benar. Karena itu ojo sok iseng. Coba bilang kanan kirimu, ojo sok iseng. Setan itu ndak nunggu saudara percaya dulu baru dia kerja. Saudara iseng aja bisa masuk. Betul apa betul? Ya. Jadi saudaraku karena itu jaga pikiran kita setiap hari. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini biar kita berkata Roh Kudus tolong kendalikan pikiranku supaya aku menang di dalam sikap perbuatanku. Punya hidup yang lebih menyukakan Tuhan. Amin saudaraku. Nah sekarang yang ketiga ya. Ciri orang yang dikendalikan pikirannya oleh Roh Kudus adalah orang yang pikirannya berfokus pada kekekalan. Bukan hanya pada kekinian saja. Coba Pak Wahyu bacakan Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, makasih Pak. Pikirkanlah perkara yang di mana? Yang di mana? Yang di atas, yang menyukakan Bapa. Bukan hanya perkara-perkara yang ada di bumi ini saja. Saya mau tanya sama saudara, kenapa ya banyak orang itu banyak memikirkan perkara yang di bumi.
mikir urip, mikir bayar ini, bayar itu, mikir masa depan. Kira-kira kenapa? Coba saya mau tanya saudara, seharian itu banyak mikirin Tuhan atau mikirkan dirimu sendiri, kehidupanmu di dunia ini? Jujur, orang jujur disayang Tuhan. Yang mana saudaraku? Mikirin Tuhan dan pekerjaannya gimana ya, gereja tempat aku beribadah supaya maju. Gimana ya komselnya biar tambah banyak. Gimana ya biar banyak jiwa dimenangkan. Terutama anggota keluargaku ini loh, gimana ya bisa supaya mereka percaya. Kira-kira yang mana yang saudara pikir? Utange, targete, yang mana kira-kira? Yang kenapa? Karena saudara mikir yang di bumi ini berharga. Yang kekal itu enggak berharga. Nangkep enggak maksud saya? Saudara kenapa mikir banyakan yang di bumi, tidak mikirkan yang kekal? Karena apa? Saudara berpikir bahwa yang di bumi ini yang berharga. Yang kekal itu masih nanti. Sek uripku jek dawa. Umurku jek semene. Padahal siapa tahu loh, wong yang ngantri itu tidak diurutkan nomor usianya. Betul apa betul? Orang muda bisa meninggal, anak bayi bisa meninggal, ya toh? Tapi kita ini karena tadi dipakai sengat sama iblis, serang pikiran kita. Rasa mikir Tuhan, utang iki lho gatekno sik, jatuh tempo iki. Semua terdiam. Karena apa? Saudara tidak menghargai yang kekal itu, yang di bumi lebih berharga. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau di sini ada anak usia 3 tahun. Saya bawa 10 kelereng yang besar-besar, berwarna-warni. Sama saya bawa berlian kecil 1 karat. Kira-kira anak umur 3 tahun milih yang mana? Kalau saudara, ngerti semua ya? Kenapa saudaraku? Anak yang kecil tidak tahu nilai berlian itu, betul? Milihnya karena itu apa? Kelereng, bisa buat main-main, ya toh? Warna-warni, berlian kan cuma putih, kecil lagi. Nah, seperti itulah hal yang di depan kekal dengan yang sekarang ini. Saudara anggap yang sekarang hidup saudara ini di dunia ini adalah seperti 10 kelereng tadi. Warna-warni, luar biasa indah. Dan saudara tidak menganggap yang kekal itu bernilai tinggi. Sementara ketika saudara ada di dalam bumi ini, apapun yang engkau upayakan, yang engkau kerjakan, ujung-ujungnya apa saudaraku? Ujung-ujungnya apa? Ditinggal. Betul apa betul? Saudara kerja keras, ngoyo, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya apa saudaraku? Mati. Ditinggal enggak? Cari ini, cari itu, bangun ini, bangun itu, ujung-ujungnya apa? Ditinggal. Sementara yang di sana, yang di atas itu perkenanan Bapa, itu kekal, katakan kekal. Eternity, kekal. Enggak bisa dihitung tahun. Sementara kita ada batasnya, Alkitab bilang apa? 70, kalau kuat berapa tahun? 80. Sekarang usia 100 tahun itu sudah sangat jarang. Tapi karena saudara tadi loh, milih kelereng. Saudara anggap ini bernilai, berharga. Sementara saudara abaikan ini, hal yang bernilai tinggi, yang kekal. Kan kita kemarin sudah belajar. Tuhan itu menyiapkan rumah, tempat yang luar biasa bagi setiap kita. Amin saudaraku. Tuhan menciptakan alam semesta bumi ini hanya dalam tempo 6 hari. Tapi Tuhan
mendirikan Yerusalem baru, kota, rumah, tempat kediaman kita, itu sudah lebih dari 2000 tahun. Betapa indahnya sorga itu. Semua lantai aja terbuat dari apa, saudaraku? Emas. Dan kualitas emas itu tidak ada di atas muka bumi ini. Sampai saya bilang tukang batu akik, kalau dia sampai ke surga seneng luar biasa. Karena apa? Di surga sangat banyak batu-batu permata yang nilainya luar biasa. Itu Tuhan siapkan buat kita. Tapi kita abaikan. Kita lebih milih 10 kelereng daripada milih 1 berlian yang kecil. Karena itu mari kita belajar cari perkenanan Bapa. Cari apa, saudaraku? Cari apa, saudaraku? Perkenanan Bapa. Coba baca Galatia 1 ayat 10, Mas. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Iya. Apa yang berkenan sama manusia? Halo? Apa yang suka dicari sama manusia? Apa? Pura-pura enggak tahu. Apa yang suka dicari manusia? Duit. Apa yang dicari orang? Apa? Uang. Pagi, siang, malam. Cari apa? Bukan berarti enggak butuh. Butuh. Butuh enggak? Butuh. Tapi itu satu saat mesti ditinggal. Ada yang nilainya lebih kekal. Kekayaan, kepopuleran, ketenaran, apalagi di-like, wah dipuji orang. Itu kan yang suka dicari manusia. Tapi biar kita cari perkenanannya Bapak saja. 1 juta orang kasih pujian sama kita, tepuk tangan buat kita. Nggak ada artinya kalau Tuhan di surga bilang, aku nggak kenal kamu, aku nggak suka sama kamu. Saudara, saya percaya setiap kita orang percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup lahir baru, ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya kok percaya setiap kita ini pasti masuk surga ketika kita mati. Amin, saudaraku. Tapi apakah kita yakin dan percaya ketika kita mati dan kita ketemu sama Tuhan? Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu anakku. Kalau kita tidak yakin, mari kita berkata, Tuhan berikan aku kesempatan. Beri aku apa, saudaraku? Kesempatan untuk aku membenahi diriku. Salomo pernah minta hikmat sama Tuhan. Tuhan kasih enggak hikmat sama Salomo? Dikasih. Kasih kepandaian. Ujung-ujungnya bininya berapa? Istrinya berapa? Halo, berapa? 1000. Masih benar bapaknya Daud. Daud ketika ditanya sama Tuhan, Daud kamu minta apa? Daud bilang, 1 hal aku ingini. Apa yang Daud ingini? Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dalam hidup ini. Untuk saya dan saudara lebih mengenal Tuhan. Katakan lebih mengenal Tuhan. Kata mengenal dipakai kata ginosko atau ginoskein. Artinya pengenalan bukan cuma tahu, tapi benar-benar kenal betul.
padanan katanya itu dipakai dalam bahasa Ibraninya yada. Itu seperti seorang suami mengenal istrinya dan kemudian suami istri itu bersetubuh dengan dia. Inilah pengenalan yang intim, bukan sekedar tahu atau pengenalan biasa. Nah, ketika kata pengenalan ini dihubungkan dengan Tuhan, maka keintiman itu bukan keintiman secara fisik, tapi keintiman secara roh, yaitu apa? Mengalami Tuhan. Setiap hari rindu dengan Tuhan. Jadi saudaraku, ukurannya, kalau saudara mau ngukur apakah aku ini punya pikiran yang berpikir bukan hanya di bumi ini saja tapi di surga adalah, apakah saudara merindukan Tuhan dalam hidupmu? Apakah saudara punya hari-harimu saat teduh dengan Tuhan? Apakah saudara hanya sekedar saja hidup kekristenan saudara, melayani dan sebagainya. Tapi saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan. Karena itu hari-hari ini engkau butuh Roh Kudus dalam hidup saudara. Kejar terus. Bukan dunia yang engkau kejar, tapi perkenanan Bapa di sorga. Ketika engkau cari perkenanan Bapa di sorga, Dia yang akan meluruskan jalan kehidupan kita. Amin saudaraku. Tiba-tiba engkau tanpa saudara pikir, tidak ada timbul dari hatimu, dibukakan banyak cara, dibukakan banyak hal dalam hidupmu dan memberkati saudara. Karena itu saudaraku, hari ini jangan kejar dunia yang akan binasa, tapi kejar perkenanan Tuhan. Ibadah diperhatikan, saat teduh diperhatikan, baca firman diperhatikan. Jam-jam doa saudara diperhatikan. Dan saya percaya pikiran saudara yang setiap hari saudara letakkan kepada Tuhan akan menjadi pikiran-pikiran yang serba mungkin. Yang kedua, pikiran yang kudus. Yang ketiga adalah pikiran yang bukan fokus pada kekinian saja, tapi pada hal yang kekal. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca kesimpulannya ya. 2, 3, mintalah kesempatan kepada Tuhan untuk apa? Membenahi pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa? Bapa di sorga disukakan dan puas dengan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, mari Engkau berhembus pada setiap hati kami. Engkau mengalir, Roh Kudus, membawa kuasa-Mu dalam setiap hidup umat-Mu. Baik yang ada di tempat ini, maupun dimanapun mereka sedang berada beribadah secara online. Mereka sedang mengalami sakit penyakit dalam hidupnya. Dan mereka berkata sakit ini berat, sepertinya tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Mungkin mereka sedang menghadapi target-target yang belum kekejar. Rasanya itu berat, rasanya tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan yang akan terus bersama dengan kami. Yang akan memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus
Menyatakan rohmu membawa kuasamu, ya Roh Kudus hadir di sini. Serukan, urapi kami Tuhan, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapi kami, urapi kami Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapi kami Tuhan. Rindukan Dia mengalir, mengurapi setiap kita. Haleluya Yesus. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Serukan dan katakan, urapi kami Tuhan. Yes Lord. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapi kami Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Dari atas kembali katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan, urapi kami Tuhan, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, Roh Kudus, jika Dia kita undang masuk dalam hati kita dengan kelembutan, sapaan Roh Kudus atas kita, supaya hati kita tenang, damai dari Tuhan, dan ingat keluar firman-firman yang kita ingat, dan itulah yang membuat kita kuat. Sampai hari ini Roh Kudus masih dicurahkan bagi kita. Roh Kudus masih bekerja bagi kita. Hal-hal yang kau lihat, hal-hal yang kau perhatikan, mungkin sakit, hal-hal yang mungkin berlawanan dengan pikiran kita. Aku tidak mungkin sembuh, aku tidak mungkin sehat. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita, engkau harus melawan. Ingat, dunia ini bukan pekerjaan dari Tuhan.
Kuasa kegelapan berkuasa 100%. Tapi ingat, ada kuasa Roh Kudus yang memenuhi kita, yang bekerja dalam kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita buka hati dengan kelembutan suara Roh Kudus, katakan bersama-sama. Saya ingin jemaat saja naikkan pujian. Urapi sekarang Tuhan. Amin. Urapi. Urapi. Dengan Roh Kudus. Mengalah sekarang, berhembuslah, datanglah, mintalah, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah. Gerejamu Tuhan, di akhir zaman, siap-siap kita penyembahan, siap-siap Roh Kudus melawat kita. Hari ini juga engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Hari ini juga engkau akan mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Sekarang urapilah kami Tuhan. Kami dengan minyak baru penuhilah kami dengan hadirat-Mu. kami rindu Tuhan, Kami rindu Tuhan, melihat lihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah Tuhan kami dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Urapi Roh Kudus dengan minyak baru. Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, urapi Tuhan, urapi Tuhan. Kami dengan minyak
baru. Penuhi kami Tuhan Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah kita bisa berkata-kata dengan bahasa baru. Tetapi bukan hanya berkata-kata bahasa baru. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memimpin kita. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Firman kebenaran memerdekakan, firman kebenaran menolong kita, firman kebenaran membuat hidup kita berubah. Firman kebenaran fokusnya untuk dunia, kita beralih fokusnya untuk Tuhan. Minta kepada Tuhan damai sejahtera. Siapa yang hari ini membutuhkan damai sejahtera dari Tuhan? Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Sekira kata-kata. Una kata kasina makata. Hinamase. Hinanamalama sena malama. Hinamalamala sekira pakalapa. Minta damai sejahtera Tuhan. Minta damai sejahtera Tuhan. Semua kita membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera, kita menyadari Tuhan ada di sebelah kita. Damai sejahtera membuat langkah-langkah perjalanan kita begitu yakin, mantap dengan Tuhan. Damai sejahtera menjadikan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, punya iman. Sekena kanta kasekena kana makase. Kena malam. Urabalama shenana Sikira pakalapa. Damai sejahtera memerintah atas kehidupan kita. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengalami kekeringan dan kehausan ikut Tuhan. Kau lelah secara tubuh, bisa. Tapi damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memerintah dalam hidupmu. Dalam kelelahan tubuhmu, kita angkat tangan. Kita angkat Tuhan. Kita angkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Terima kasih Tuhan.
Tumpangkan tangan kanan kita di atas kepala kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak tangan-tangan yang menumpangkan, memohon damai sejahtera daripadamu yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Dan damai sejahtera daripada Tuhan, damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang membuat kami beda, membuat kami punya keyakinan, punya percaya di dalam damai sejahtera Tuhan ada kekuatan baru, ada anugerah baru, bahkan ada mujizat-mujizat-Mu yang kami puji, bukan hanya memujizat, kami puji kebesaran-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kedua tangan, mari kita tengadakan ke atas dan bersyukur. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Banyak bersyukur, banyak diberkati. Banyak bersyukur, kita melihat kemurahan Tuhan. Banyak bersyukur, Terima kasih. kita melihat kemustahilan bagi Tuhan. Bagi manusia mustahil, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Kena malama shena malama lama shena malama lama. Kena malama she. Kena malama lama 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 shena malama. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Haleluya. Mulut-mulut kita, mari kita pujikan rasa syukur kita. Haleluya. Haleluya. Kina bala bashena kata kara bakala bakala bakala. Kina makala bakala 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 bakala. Kina mashena bala 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 bala. Kina bala 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 bala. Bersyukur, 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 bersyukur. Kina bala 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 bala. Bola bala 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 bala. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Bersyukur, persembahkanlah ucapan syukur. Kina bala 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 bala. Kina bala 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 bala. Kina bala 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 bashanda kala bakala bakala. Kami persembahkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Tenang dalam hadirat Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Pulang dengan keyakinan dan kepercayaan. Tuhan, Kau menyertai memberkati hidupku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tanggalkan segala beban persoalan masalah. Dan Kau gantikan dengan sukacita Tuhan. Kemenangan baru, sukacita baru, anugerah baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Berlipat-lipat ganda turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan lagi. Mengucap syukur, mengucap syukur. Pulanglah dengan damai dan sukacita Tuhan. Anugerah kekuatan baru dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan anggukan kepala kepada kiri kanan kita. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian, takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan untuk tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan diri
berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Ya, benar. Sukacita Tuhan melimpah. Kita ekspresikan bahwa sukacita Tuhan itu melimpah. Kita pulang bawa sukacita Tuhan. Amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, sekali lagi, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan Tercurah atas kita. Haleluya, sukacita Tuhan melimpah. Amin. Katakan begini, sukacita Tuhan melimpah. Sukacita Tuhan melimpah. Coba, ayo angkat tangan. Sukacita Tuhan melimpah atas hidupmu. Tetap angkat tangan, tetap angkat tangan. Sesuai dengan imanmu terjadilah. Sukacita Tuhan melimpah. Amin. Dan dalam nama Tuhan Yesus kekuatan dari Tuhan tercurah atas hidupmu. Pulang dan bawa berkat. Pulang dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati keluarga engkau. Tuhan memberkati usaha pekerjaan-pekerjaan yang kau sedang kerjakan. Tuhan memberkati damai sejahtera daripada Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah-limpah tercurah di dalam kehidupan kita. Keselamatan, kasih karunia juga menyertai kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu.